Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Kita melanjut pada pokok pembahasan kita selanjutnya. Kali ini kita akan berbicara tentang pokok-pokok ajaran Katolik yang seharusnya diketahui oleh seorang Katolik. Nah, apa-apa saja itu? Syahadat para rasul yang kita kenal dengan doa Aku Percaya. Di dalamnya ini terkandung inti iman Gereja Katolik. Mungkin doa ini sudah biasa kita doakan, terutama pada setiap hari Minggu. Di dalamnya sebenarnya tertuang dengan jelas iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tentang Allah Bapa, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Allah Putra, di mana di situ juga dikisahkan sejarah keselamatan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu berlanjut, aku percayakan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Lengkap sudah, Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, yang ini kerap juga disebut sebagai syahadat pendek. Ada juga versi panjangnya yang disebut syahadat Nikea Konstantinopel. Nanti kita diskusikan bersama dalam Zoom. Selanjutnya, pokok ajaran Katolik yang khas itu ialah tentang hukum kasih. Ketika ditanya hukum manakah yang paling utama, Yesus menjawab, 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua, yang sama bobotnya ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Relasi kepada Allah dan relasi kepada sesama. Selanjutnya yang sudah biasa bagi kita itu adalah Dekalog atau 10 perintah Allah. Tradisi gereja yang setia kepada kitab suci dan yang mengikuti teladan Yesus selalu mengikuti dan mengakui keunggulan ke-10 perintah Allah, serta pentingnya sebagai pedoman hidup beriman. Orang-orang Kristen diwajibkan untuk mengamalkannya, bukan hanya menghafalnya. Nah, 10 perintah Allah ini dapat kita baca dalam versi asli di kitab Keluaran dan juga di kitab Ulangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Selanjutnya, kita juga mengenal 5 perintah gereja. Yang pertama itu, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan ini ingat, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Lalu yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Dan patut kita tahu, kelima perintah gereja ini standar minimal. Ini masih standar paling minimal yang mesti dilakukan oleh seorang Katolik. Lalu kita juga dalam gereja Katolik, dalam ajaran iman Katolik mengenal kaidah emas. Yang dikatakan Yesus sendiri, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kamu ingin dipuji, pujilah sesamamu. Jika kamu tidak ingin dilecehkan, jangan lecehkan yang lain. Kaidah emas. Lalu selanjutnya kita juga mengenal 8 sabda bahagia. Kita perbesar ya.
Ternyata tak cukup berdoa saja. Tuhan mengendaki kita supaya berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita disebut berbahagia. Apa itu 8 sabda bahagia? Kita lihat di layar ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu ini yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Selanjutnya, pokok bahasan yang sudah kita tahu sendiri, yang pernah juga kita bahas pada pertemuan selanjutnya, 7 sakramen kudus. Supaya kita dapat hidup suci, Kristus datang kepada kita dalam tanda-tanda yang kelihatan. Tanda-tanda yang kudus, yang suci itu dituangkan dalam sesuatu yang tampak oleh manusia, yaitu nampak dalam sakramen-sakramen kudus dalam gereja Katolik. Ia hadir, Allah hadir, Yesus hadir, Roh Kudus hadir dalam tanda-tanda itu untuk memberi kekuatan dan rahmat kepada manusia. Maka sakramen itu adalah tindakan Allah. Yang pertama itu kita tahu baptis, kemudian krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Lalu ada yang kerap disebut Paulus dalam surat-suratnya, 3 keutamaan adikodrati atau 3 keutamaan teologal, maksudnya adikodrati, yang itu diberikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah. Pertama itu iman, kedua itu harapan, dan yang ketiga itu adalah kasih. Iman, harap, dan kasih. Lalu ada juga dalam ajaran Katolik tentang 3 perbuatan baik yang mesti diamalkan sebagai seorang beriman. Pertama itu doa. Doa menjadi sebuah relasi kita dengan yang ilahi, dengan Tuhan. Puasa, relasi kita dengan diri sendiri, mengolah diri. Dan yang ketiga, amal, relasi kita kepada sesama. Relasi kepada Allah, relasi kepada diri sendiri, dan relasi kepada sesama. 3 perbuatan baik. Selanjutnya ada juga 3 nasihat Injili, yang kerap ini juga disebut 3 kaul religius yang dikerahkan oleh para suster, frater, bruder, pertapa, para kaum religius. Apa itu? Pertama, kemiskinan yang sukarela tentu. Bukan karena kemiskinan karena nasib atau kemiskinan karena terpaksa, tetapi kemiskinan sukarela, hidup miskin. Yang kedua itu adalah kemurnian seumur hidup. Mempersembahkan diri total demi kerajaan Allah sehingga tidak menikah. Kemurnian seumur hidup. Lalu yang ketiga, ketaatan. Ketaatan tentu itu demi kasih akan Kristus. Kasih kepada Allah. Ketaatan bukan maksudnya di sini tidak mau melawan atau tidak sekedar mau melawan atau tidak mau sekedar memberontak, tetapi lebih nuansanya ketaatan demi kasih Kristus kepada Allah. Dan ketiga, janji ini senantiasa diikrarkan oleh seorang kaum religius. Lalu kita juga mengenal 7 karunia Roh Kudus. Ada itu kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, nasihat, kekuatan, kesalehan, dan ketakwaan. Lalu dalam ajaran pokok Katolik ada juga yang disebut dengan 12 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelapangan hati, kelembutan hati, kepercayaan, kesopanan, pengendalian diri, dan kemurnian. Dan ini hal yang patut kita jaga atau kita hindari, yakni 7 dosa pokok. Yang pertama itu adalah sombong. Yang kedua itu tamak. Yang ketiga itu tidak sopan. Yang keempat itu iri hati. Yang kelima rakus.
dalam makanan dan minuman. Lalu yang keenam itu marah. Yang ketujuh adalah malas. Dan yang terakhir tentang tahun gerejawi, mungkin kita beberapa saudara yang tahu, dalam gereja Katolik ada yang disebut masa Advent, ada juga yang disebut dengan masa Natal, lalu masa Prapaskah, lalu disebut Tri Hari Suci, lalu ada yang juga masa Paskah, dan ada yang disebut masa biasa. Boleh dilihat sekilas. Untuk selanjutnya, kita akan mendalami dalam pertemuan di Zoom kita. Damai Kristus besertamu.